bekerja sama dengan Pemda yang luar biasa akan membangun wilayah dengan masyarakat. Iya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Jawa Barat. Mabes EAD menjadi mitra terdepan pembangunan Jawa Barat. Petarung! Tapi, anggota DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, menolak kerjasama ini. Ia menilai keterlibatan TNI harus menunggu aturan yang lebih jelas. Padahal, proyek ini bertujuan untuk membantu rakyat Jawa Barat. Jadi, ya, baik sahabat, buat kalian semuanya ya yang belum tahu tentang kerjasama Gubernur Jawa Barat Kang Haji Deddy Mulyadi bersama TNI ya, apa saja. Dan berikut saya akan memberikan sebuah pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan beliau pun menegaskan dalam video ini. Apa sih dalam video itu? Ya, kita simak tayangan berikut ini. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, baru saja menandatangani kerjasama besar dengan TNI AD untuk membangun infrastruktur di Jabar, mulai dari jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga rumah rakyat. Ini rakyat Jabar, hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak, asli Bandung, lahiran Di Sukajadi, di Ledeng, Bandung, Sukajadi pindah. Nah, Sekarang Pemda Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Mabes AD untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, ketahanan pangan, pembangunan rumah rakyat miskin, jaringan air bersih, dan penanganan sampah. wah itu luar biasa. Ya. Kita sudah mengerjakan ini dan mudah-mudahan ini proyek awal bekerja sama dengan Pemda yang luar biasa akan membangun wilayah dengan masyarakat. Ya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Jawa Barat. Mabes EAD menjadi mitra terdepan pembangunan Jawa Barat. Petarung! Tapi, anggota DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, menolak kerjasama ini. Ia menilai keterlibatan TNI harus menunggu aturan yang lebih jelas. Padahal, proyek ini bertujuan untuk membantu rakyat Jawa Barat. Jadi, kenapa harus ditunda? Setuju dengan KDM atau anggota DPR dari PDIP? Komentar di bawah. Subscribe jika mendukung KDM. Karena namanya MOU kan kesepakatan kedua belah pihak ya, dan tujuan utama kan untuk pembangunan. Andai kata pun ada tata aturan yang hari ini dikeluarkan di Undang-Undang TNI, ya kita akan mengikuti aturan itu. Tapi kan saya belum ada pertemuan lagi dengan Pak Kasat. Tapi yang paling utama memang posisi tentara kalau ada bencana, tentara diperlukan nggak? Kalau ada bencana, saya nanya ke wartawan, kalau ada bencana diperlukan nggak tentara? Diperlukan, Pak. Oke. Kalau kemudian kita pembangunan lagi berjalan nih, kemudian tiba-tiba banyak orang yang menghalangi, padahal itu kebutuhan mendasar, diperlukan nggak? Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dua kepentingannya. Satu, efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang kedua adalah kecepatan pembangunan, dan ini kebutuhan rakyat. Jadi saya akan selalu berpihak pada apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Itu kan bertentangan dengan Undang-Undang TNI, Pak, ketika masih RRU, Pak. Antara MOU Pemprov dengan pos-pos TNI, yang Pak. ditempati TNI itu Nggak ada yang ditempati. Nggak ada loh. Itu salah pemahaman. Ya, makanya kita mengklarifikasi, sifatnya itu meluruskan. Nggak ada pos yang ditempati TNI, kan nggak ada TNI yang menjadi pegawai Pemprov. Tidak ada. Gitu loh. Itu pekerjaan. Misalnya Pemprov Jabar nanam pohon bareng TNI, boleh nggak? Nanam Pak Pemprov Jabar nanam jagung bareng TNI, boleh nggak? Nanam Pemprov Jabar dengan TNI bersih-bersih sungai. Pemprov Jabar dengan TNI bangun jalan. Pemprov Jabar dengan TNI bangun irigasi. Pemprov Jabar dengan TNI bangun rumah rakyat miskin. Nah, kalau misalnya undang-undang TNI mengatur dan melarang, itu saya nggak tahu kedalamannya, maka dari dulu sudah ada program TMMD. Nah, TNI Manunggal Desa dan TNI Satata Tariksa ya. Jadi kita lihat seluruh rangkaian itu, kalau bagi saya sebagai abdi negara
saya akan patuh apapun yang menjadi keputusan undang-undang, ya kan? Gitu. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ya saya akan tetap melaksanakan. Kan saya belum tahu kedalaman undang-undang TNI. Dedi menyampaikan, kerjasama Pemprov Jabar dan TNI AD memiliki dua tujuan utama, yakni efisiensi pengelolaan keuangan negara dan akselerasi program pembangunan. Selain itu, MOU tersebut juga dipastikan selalu menitikberatkan terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu menjadi prioritasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.